tuh gak ada bekal lo buat ke akhirat tuh apa yang mau dibawa. Jadi takut karena ada amanah yang harus diemban, campur aduk menjadi rasa bersyukur. Bersyukur karena ternyata Allah telah menyiapkan skenario terbaik. Aku takut dewasa, aku takut kecewa. Assalamualaikum teman-teman. Halo everyone, kita kembali lagi di Bisik, bincang spiritual asik. Oke, apa kabar nih buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi nonton? Semoga tetap terjaga ya kesehatannya. Jangan lupa terapin 5M-nya. Banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak minum air putih. Pokoknya kita harus tetap stay healthy. Ngomong-ngomong nih, kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler. Buat santriwati Darul Quran Cikarang, siapa lagi sih yang nggak kenal ya dengan Kak Bening Putri? Coba Kak Bening Putri boleh disapa nih teman-teman yang lagi di rumah. Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama aku Bening Putri Nabila, biasa dipanggil Bening. Aku berasal dari Kepulauan Riau. Wah, jauh-jauh dari Kepulauan Riau yang pastinya bukan cuma buat nyantren biasa doang kan. Kak Bening pastinya tuh juga buat ngafal Quran, buat banyak nyari pengalaman gitu kan, merantau ke sini gitu. Buat kalian yang belum tahu sekecil apa sih Kak Bening tuh di sini. Jadi Kak Bening itu di tahun pertamanya Kak Bening itu udah mendapat gelar Miss Daku 2021. Dan yang kedua, Kak Bening itu juga sekaligus ketua angkatan aku. Jadi tuh kita tuh satu angkatan gitu. Yang ketiga, Kak Bening ini juga berpartisipasi dalam MV Hampir Saja cover by Dila Aisha. Buat kalian yang belum nonton, langsung ditonton. Ayo cepet langsung di like ya. Yang terakhir nih, lagi hot-hotnya nih ya, yang buat kalian yang belum tahu, Kak Bening itu sekarang menjadi Ketua Osdaku. Buat kalian yang belum tahu Ketua Osdaku itu apa sih? Ketua Osdaku itu sebuah organisasi santri Darul Quran. Kalau istilahnya mungkin awamnya itu OSIS kali ya, di luar-luar gitu. Ya kan ya Kak? Boleh gak sih Kak, nih aku banyak yang mau aku tanyain, boleh gak sih Kak? Boleh banget dong, untuk Anda apa sih yang Aduh, jangan kayak gitu lah, aku jadi malu nih Soalnya kalau misalnya gak jadi nih, kita tutup podcast ini. Gak dong, canda, oke. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi Kak, gimana sih perasaannya jadi orang top one, number one di Darul Quran Cikarang? Apa perasaannya coba Kak? Sebelumnya makasih banget loh karena aku udah diundang di Berisik ini. Ternyata Darul Quran Putri Cikarang juga memiliki dokumedia yang wah kece banget. Bisa aja nih. Ini udah bersaing sama podcast yang di luar ini mah keren banget. Kalau ditanya tentang soal perasaan ya, dibilang nomor satu juga enggak banget, malah jauh banget dari nomor satu. Cuman mungkin lebih tepatnya gimana perasaannya bisa ikut andil berpartisipasi dalam membangun pesantren kali ya. Kalau ditanya soal perasaan sih pastinya campur aduk ya. Sedih, takut karena ada amanah yang harus diemban. Karena kan jadi pemimpin tuh gak mudah kan Kak. Apalagi untuk memimpin suatu organisasi yang besar. Wah pasti butuh amanahnya sangat berat. Diikrar gitu ya Kak? Iya, diikrar juga, jadi takut. Terus juga senang karena ketemu teman-teman baru, menambah pengalaman. Tapi sekarang sih semua itu campur aduk menjadi rasa bersyukur. Bersyukur karena ternyata Allah telah menyiapkan skenario terbaik. Ternyata rencana Allah tuh seindah ini ya. Aku bisa kayak gini tuh juga karena atas izin Allah. Itu sih sekarang. Wah keren banget nih jawabannya. Kayak Allah itu pastinya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pasti yang terbaik gitu kan. Terusnya Kak Bening ini nyangka gak sih bisa sampai setitik jauh ini gitu Kak? Kalau soal ditanya nyangka apa enggak, pastinya sih nggak nyangka ya. Bahkan dulu tuh untuk bertahan di pondok aja tuh mungkin aku masih nggak tahu bisa apa enggak. Tapi alhamdulillah Allah punya rencana yang indah dan akhirnya aku bisa sampai titik ini. Aku nggak nyangka banget sih. Wah alhamdulillah banget ya bisa bertahan sampai titik sekarang ini. Aku mau denger dong cerita perjalanan Kak Bening dari jauh-jauh dari Kepulauan Riau sampai ke Darul Quran Cikarang. Jauh banget gak sih ya nyasarnya nih? Pastinya kan ya buat nyari ilmu, buat nuntut ilmu yang terbaik kan. Apalagi nih Kak Bening nih SMP-nya bukan dari pondok gitu, bukan dari pesantren. Kalau kayak aku kan dari pesantren, pastinya udah kayak ada gambaran oh nanti SMA di pesantren bakal kayak gini nih gitu kan Kak. Pesantrennya di mana tuh Kak? Darul Quran Putri Cikarang juga. Banget. Iya dong. Dari ngabdi juga ya Kak? Insya Allah. Wih, mari kita doain semua karena ngabdi ya guys. Ya, Kak Bening juga pengen kan? Oh iya. Ya kan ya Kak, nggak apa-apa. Coba Kak ceritain gimana sih Kak perjalanannya bisa sampai ke Darul Quran Cikarang ini?
Bener banget nih Kananda, karena tahu banget sih tentang aku nih, tahu banget aku dulu Kan SMP-nya kita bukan mondok. best friend. Oh gitu ya, kita best friend ya. gitu. Ya bener banget, jadi aku tuh basicnya bukan kayak Kananda kok. Kananda kan udah cinta daku dari SMP. Nah kalau aku baru masuk daku itu SMA, dan aku juga basicnya bukan dari sekolah agama, sekolah negeri. Jadi di mana interaksi antar cewek sama cowok tuh ya masih bebas. Kalau di sini kan cewek sama cowok kan terpisah. Jadi dulunya tuh sebenarnya aku tuh maunya SMP Kak, masuk pesantren. Oh, gitu ya? Iya, karena ngeliat temen-temen yang dulu tuh, temen-temen aku pada masuk pesantren, pengen banget deh masuk pesantren juga. Ya, Tapi orang tua aku tuh masih gak ngizinin dengan alasan kayaknya kamu masih belum cukup deh, kayak masih belum mampu nih untuk bertahan di pesantren. Akhirnya SMA aja ya. Akhirnya aku dimasukin ke SMP negeri. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika aku SMP, aku malah nyaman sama suasana negeri, bebas, bisa megang Wah. HP ya kan. Keren Pulang terus saya banget, bisa ya bukan ketemu teman-teman, pokoknya asik lah, bisa nongkrong gitu kan. Sampai di kelas 9 aku tuh kayak udah lupa tuh pengen masuk pesantren. Kayaknya aku SMA-nya negeri aja deh, karena udah nyaman nih sampai negeri ceritanya. Oh. Tapi pada suatu saat guru aku tuh ingetin lagi loh kalau kita tuh mau cari apa lagi loh di kehidupan ini, di dunia ini, karena hidup yang selama-lamanya itu kan nanti di akhirat. Sementara bener dunia itu banget, cuma bener sementara kan. Hari itu aku baru sadar kayak, oh iya ya, dulu kan aku mau masuk pesantren, masa aku tuh gak ada bekal loh buat ke akhirat tuh apa yang mau dibawa. Jadi akhirnya penting gitu ya? Iya, akhirnya aku dimasukin ke pesantren. Dan juga aku tuh dari dulu tuh pengen banget ngafal Quran. Terus aku minta izin dong sama mama, kak, ibu, sama ayah gitu, boleh nggak nih masuk pesantren? Ternyata disupport. Iya, dia masuk pesantren aja. Alhamdulillah Akhirnya ya, punya orang tua yang alhamdulillah. support banget Akhirnya gitu. dicariin dan ketemulah pesantren Tahfiz Darul Quran Putri Cikarang. Keren banget, tepuk tangan dong buat Kak Bening. Kalau boleh tahu tanggapan orang tua Kak Bening tuh gimana? Kan biasanya ada yang kayak udah Ana nggak usah capek-capek di pondok, atau yang wah bagus banget nih, ayo nah nggak apa-apa terus berorganisasi aja. Soalnya aku tuh kalau misalnya mungkin jadi orang tuanya Bening Putri ya, aku gini, anak mau kemana, mau ke Kapadokia gitu. Soalnya ini sangat berprestasi banget gitu, mau kemana, mau penthouse harga 5M gitu. Wede, itu kayak it's my dream mas gitu ya. Gimana tanggapan orang tuanya gimana tuh? Alhamdulillah sih aku diberikan orang tua yang sangat support banget sama aku. Yang bener-bener yang penting kebahagiaan aku tuh yang paling utama. Gini, orang tua aku tuh gak pernah maksa kamu harus bisa A, kamu harus bisa B, kamu harus bisa C. Orang tua aku prinsipnya selagi kamu mampu dan kamu sukai, selagi kamu nyaman, lakuin aja. Sama orang tua aku sama-sama. Jadi aku bersyukur banget punya orang tua yang support, sehingga ketika aku mau maju organisasi, orang tua aku malah kayak ya udah nggak apa-apa gitu, ibu bakal selalu dukung kamu, ayah selalu bakal dukung kamu, kayak gitu. Alhamdulillah banget sih. Sama banget, jadi orang tua aku juga kayak gitu, apa aja yang anaknya inginkan selagi itu masih bagus gitu, nggak apa-apa lakuin aja gitu. Terus ada gak sih orang yang buat Kak Bening itu jadi termotivasi, aku tuh harus kayak dia, aku pengen kayak dia, orang hebat kayak gitu, ada gak Kak? Tentunya ada sih, dan itu merupakan orang yang sangat dekat sama aku. Siapa tuh? Yang paling penting sih yang menurut aku jadi inspirasi pertama banget buat aku adalah of course ibu aku sih. Karena menurut aku tuh ibu tuh Guru pertama. Iya, guru pertama, sosok wanita kuat yang even kalau kamu dijauhin sama teman-teman kamu, ibu tuh nggak bakal ninggalin kamu. Aduh, Ya bener nggak sih, banget. bener banget. Yang kalau misalnya kamu sedih, seneng, pasti larinya ke apa-apa ke ibu, dan ibu tuh selalu ada, selalu siap loh menerima kamu, nenangin kamu. Dan aku diberikan sosok ibu yang hebat yang selalu support aku. Jadi menginspirasi sih tetap number one ibu. Favoritnya ternyata orang tua sendiri, Iya ibu dong. sendiri Kalau gitu. kalian sendiri siapa nih favoritnya? Benar, bapak aku sendiri. Kalau aku bapak aku sendiri, Oh, karena gitu ya. banyak pengalaman dari bapak aku yang kayak wah keren banget nih gitu. Intinya orang tua benar-benar Orang tua berperan beneran, banget ya iya. buat anak-anaknya. Bener banget. Planningnya abis dari sini mau kemana Kak? Apa mau lanjut kuliah? Apa mau langsung kerja? Atau malah mau langsung nikah nih Kak? Tanda sih itu kayaknya yang mau langsung Enggak nikah. dulu. Oh gitu ya Enggak Kak? dulu ya. Kalau ditanya untuk planning ke depan sih, jujur aku bukan tipe orang yang nge-planning kayak habis ini aku mau ngejar SN, SB gitu, enggak. Cuman kan namanya hidup, kita harus punya planning buat ke depan Ya, kan. bener banget. Tapi untuk sekarang sih aku lebih pengen fokus belajar aja dulu di pondok, terus kayak pengen ngembangkan organisasi dulu, pengen ngelatih skill aku dulu. Untuk selanjutnya kemana sih aku masih belum tahu ya untuk sekarang ini. Doain aja ya Kak, semoga Ya, semoga yang terbaik. terbaik lah ya yang Amin, diberikan ya. sama Allah. Bening nih, banyak kan yang bilang kalau santri itu gak modi, santri itu gak modern, kayak kudet gitu. Menurut Kak Bening gimana sih kita sebagai santri gitu? Ini kalau menurut pandangan aku dan selama aku menjalankan sebagai santri kali ya, Iya. malah menurut aku tuh santri tuh hebat banget. Soalnya kayak gimana ya, sepengalaman aku tuh kayak santri itu
kita nih di pesantren tuh bukan hanya sekedar belajar dan mengaji, tapi juga bisa mengeksplor diri. Iya benar-benar. Jadi kita dipaksa dituntut untuk kreatif. Di sini juga belajar tentang leadership, dilatih buat mandiri, manage waktu, terus bisa kuat jauh dari orang tua, karena nggak semua orang lo bisa jauh dari orang tua. Benar. Terus kita juga di sini selama aku jadi menyantren di Daku tuh kayak banyak banget pengalaman hidup yang mungkin tidak bisa kita dapatin di luar sana. Karena menurut aku yang mahal di pesantren itu ya itu pengalaman hidupnya. Kayak sekarang aja nih, bentar lagi nih Kak, bakal ada acara. Oh iya benar Iya, bentar lagi. Acara yang nunjukin kreativitas dari Kita. Dapati Santri pada tanggal 5 Februari. Iya. Nanti tanggal 5 Februari Darul Quran Putri Cikarang akan melaksanakan Daku Festival, di mana di situ bakal ada penampilan keren dari santri. Jadi semuanya di-manage oleh Semuanya itu santri. di-manage sama santri, Bener. pakai dari tangan-tangan santri gitu. Dan itu acara besar banget Kak, dan paling ditunggu-tunggu sih. Jangan lupa lah nonton nanti ya. Tanggal 5 Februari di YouTube kesayangan kalian. Live streaming pasti kok ada. Ada pasti. Jadi di salah satu Daku Festival itu juga menunjukkan loh Kak, kalau misalnya santri itu bukan hanya di situ bukan hanya belajar dan mengaji saja, tapi kita bisa ngembangin kreativitas dengan bahan-bahan seadanya. Otak kita dipaksa berputar untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh para penonton. Bener banget. Kayak ngelatih banget gak sih buat kita menjadi orang yang inovatif gitu. Aku suka banget sih acara itu. Coba dong Kak Bening kasih motivasi buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi merasa insecure, yang lagi merasa dirinya tuh gak ada bakatnya gitu. Gimana Kak? Itu loh kayak lagu yang lagi hits itu loh. Yang mana tuh Kak? Aku takut apa sih tuh Kak? Aku takut dewasa, aku takut kecewa. Udah. Suara kita kayak merdu banget nih Kak. Merusak Merusak dunia. Kayaknya kalau kita lanjutin pada ke THT semua THT kasihan gitu teman-teman Kasihan, di rumah, ya kan? Bukannya terhibur dengan video kita malah sakit kupingnya. Coba Kak gimana dong kasih motivasi Kak? Bener banget di Kanada, zaman-zaman sekarang ini kan zaman-zaman di umur kita, zaman-zaman sedang mencari jati diri, Iya, benar. zaman-zaman mudah insecure, mudah terbawa arus era globalisasi. Dan sekarang tuh lagi hits banget zaman-zaman insecure, gak percaya sama diri sendiri. Bener banget gak sih Kak? Bener banget. Padahal ya Kak, sebenarnya diri kita tuh berharga banget loh Kak. Dan kita tuh seharusnya tuh menerima diri kita. Karena aku pernah dapat quotes bagus banget. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi quotes tuh bilang kayak gini, when you accept yourself as you are, you'll be shine. Nah, jadi ketika benar, kamu berhasil menerima diri kamu sendiri, maka kamu akan bersinar. Benar jadi banget. paling penting itu adalah ya menerima diri kita sendiri, bersyukur akan apa yang telah kita miliki dengan segala kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan. Iya, benar Justru banget. zaman sekarang tuh insecure, gak percaya sama dirinya sendiri. Padahal ya paling penting tuh ya trust ourselves, percaya sama diri kita Love sendiri. yourself, Iya, gitu. karena kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi? Bener banget Iya sekarang bener ada. banget, bener banget. Dan juga please banget zaman-zaman sekarang tuh zaman-zaman kita compare ourselves. Jadi kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Seandainya aku jadi dia, Gak bagus enaknya banget kayak jadi gitu. dia, iya. Padahal Gak no guys, bersyukur. kalian tuh udah diciptakan sebaik mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangan. Justru dengan kalian compare diri kalian ke orang lain tuh bikin diri kita tuh menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Bener banget. Ibaratnya kayak gini deh. Kupu-kupu itu tidak bisa melihat keindahan sayapnya, tapi cuma bisa melihat keindahan sayap teman-temannya. teman-temannya. Padahal kalau dia bisa ngaca nih ya, kupu-kupu bisa tahu akan keindahan sayapnya. Wah, keren banget. Terus juga ya nih Kak, kita kan udah kasus-kasus compare ourselves, zaman-zaman insecure. Iya. Tapi juga zaman-zaman kita tuh zaman-zaman terlalu kepedean. Waduh gak bagus Bener juga banget ya gak Kak? sih Kak? Kayak, jadi yang insecure banget, pedenya pede banget. Wah. Ternyata itu juga gak baik. Gak baik ya, Kak, Iya, ternyata. jadi bener banget sih segala yang berlebihan itu gak baik. Ya, Jadi benar. aku pernah baca nih Kak, buku karya Eric Barker, itu bagus banget, yang berjudul Menaiki Tangga Yang Salah. Dia sudah bilang, percaya diri itu bagus, tapi ketika kita terlalu percaya diri, kita bisa memanipulasi diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita percaya sama diri kita, tetap ingat gak boleh berlebihan. Gak boleh takabur. Iya, justru dengan segala, baik lagi dengan segala kekurangan kita itu jadi cerminan buat kita untuk terus maju lagi. Ya, Kekurangan bener. itu yang memperindah diri kita. Bayangin nih kalau manusia nggak punya kekurangan, pasti dia bakal sombong, bakal merasa hebat. Justru karena kekurangan itu manusia akan terus belajar. Gitu sih Kak. Jadi intinya trust ourselves, percaya sama diri sendiri dan accept ourselves. Sebenarnya bukan seberapa apa yang kita miliki sih Kak, tapi sebagaimana kita memanfaatkan apa yang Ya, kita benar, miliki. manfaatkan. Iya. Jadi jangan pernah insecure deh sama kelebihan orang, karena kalian tuh indah apa adanya. Nah. Wah keren banget nih motivasi dari Kak Bening. Aku tuh sampai kayak takut banget loh gitu. Kok takut banget sih Kak? Kayak sampai
masuk banget gitu ke hati aku motivasinya Kak. Makasih banget Kak motivasinya. Semoga teman-teman yang di rumah bisa bangkit dengan kata-kata motivasi dari Kak Bening ini ya Kak. Karena pada hakikatnya itu manusia itu siapa lagi coba kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai diri kita sendiri. Karena di saat orang-orang pada ngejauh, di saat orang-orang pada ngebully kita, pasti balik lagi diri kita sendiri yang harus mencintai kan. Terima kasih banyak loh Kak Bening udah mau datang ke Berisik ini ya Kak. Sebenarnya tuh masih pengen gitu kita deep talk lagi lebih jauh, tapi waktu kita udah gak nyampe gitu, udah durasinya udah terlalu banyak gitu loh Kak. Justru aku banget nih ya makasih karena diundang di Berisik, kayak aku tuh aku bisa berada di sini. Bisa aja Kak Dan ternyata Bening. ada aku Media Cikarang keren banget sih punya podcast Makasih, sekeren bisa ini. Tepuk aja. tangan dong buat Daur Media Cikarang. Media keren Masih banget. Kak Bening. Ya udah guys, kita tutup ya acaranya sampai sini aja. Jangan lupa kalian yang di rumah like, subscribe, jangan lupa di-share juga. Share Pencet tombol apanya? merah ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.